Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal dengan NIM 220431100027. Perkenalkan, nama saya Raihan Wisam, NIM 220431100025. Kami berdua adalah kelompok yang akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial metode Euler dari metode numerik. Nah, apakah metode Euler itu? Metode Euler adalah salah satu dari metode yang satu langkah yang paling sederhana. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa metode lainnya, metode ini paling kurang teliti. Namun, demikian dengan metode ini perlu dipelajari mengingat tentang kesederhanaannya dan juga mudah tentang pemahamannya, sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. Dan untuk metode Euler ini dapat diturunkan dari deret Taylor. Metode Euler juga disebut dengan metode Euler maju, yang merupakan prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, yaitu orde dengan nilai awal tertentu. Nah, metode Euler merupakan metode orde pertama yang berarti kesalahan lokal yang kesalahan per langkah yang sebanding dengan kuadrat ukuran langkah, dan juga kesalahan global sebanding dengan ukuran langkah. Metode Euler seringkali menjadi dasar untuk menyusun metode yang lebih kompleks. Nah, di sini terdapat sebuah gambar ilustrasi metode Euler. Nah, kurva yang tidak diketahui itu yang berwarna biru, yang melengkung, dan pendekatan poligonalnya berwarna merah, yang ada A0, A1, A2, A3, dan A4. Tujuan dan mengapa ini berhasil dari gambar tersebut atau dari diagramnya, yaitu mempertimbangkan masalah menghitung bentuk kurva yang tidak diketahui yang dimulai pada suatu titik tertentu dan memenuhi persamaan diferensial tertentu. Nah, di sini persamaan diferensial dapat dianggap sebagai rumus dengan kemiringan garis singgung kurva dapat dihitung di titik manapun pada kurva setelah posisi titik tersebut dihitung. Idenya adalah meskipun kurva pada awalnya tidak diketahui, titik awal yang kita nyatakan dengan 0 diketahui, kemudian dari persamaan diferensial kemiringan ke kurva di 0 dapat dihitung, dan juga garis singgungnya. Nah, selanjutnya ambil langkah kecil sepanjang garis singgung itu sampai ke suatu titik satu sepanjang langkah kecil ini. Kemiringannya tidak terlalu banyak berubah. Akan tidak banyak berubah. Satu akan mendekati kurva. Jika berpura-pura seperti itu masih pada kurva, alasannya sama seperti poinnya 0 di atas dapat digunakan setelah beberapa langkah. Kurva poligonal pada A0, A1, A2, A3, dan A4 dihitung. Secara umum kurva ini tidak menyimpang terlalu jauh dari kurva awal yang tidak diketahui. Dan demikian kesalahan antara kedua kurva tersebut dapat dibuat sekecil jika ukuran langkahnya cukup kecil dan interval komputasinya terbatas. Nah, untuk contoh soal yang akan saya coba pada presentasi kali ini, yaitu menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan PDB berikut ini, yaitu Y aksen sama dengan 2 XY plus 1, Y0 sama dengan 2, sedangkan H sama dengan 0,1. Nah, untuk penyelesaiannya metode Euler yaitu menggunakan rumus YN plus 1 sama dengan YN plus H F dalam kurung XY. Nah, maka kita turunkan pengerjaannya dengan awalan N sama dengan 0, yang berarti dimulai dengan Y1. Nah, langsung kita turunkan YN menjadi Y0 dan H, langsung masukkan rumus yang di atas HF, dan ini yang dalam kurung ini. Kenapa X0 dan Y0 ada di dalam kurung? Karena X dan Y itu membutuhkan angka, dan di atas kan tidak ada angkanya, maka kita taruh angka 0. Nah, lanjutnya
di bawah kan ada tertera 2 plus 0,1 kali dalam kurung 2 kali X0 plus Y0 plus 1. Dari mana angka tersebut? 2 itu berasal dari Y0 sesuai soal. Y0 sama dengan 2 plus H itu 0,1 sesuai soal. Kali itu adalah lambang dari F itu sendiri. Sedangkan 2, dari mana 2 dan plus 1 itu? Dari soal yang di atas dari Y aksen. Kita turunkan 2 dikali X0 dikali Y0 plus 1 dari atas, dari soal. Nah, selanjutnya kita jumlah dan kalikan. Yang pertama di dalam kurung. Di dalam kurung 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, setelah yang di dalam kurung ketemu hasilnya yaitu sama dengan 1, kita lanjut yang di luar kurung. Berarti 2 tambah kita lanjut perkaliannya dulu. 0,1 kali 1 yaitu tetap 0,1, dan selanjutnya kita jumlahkan 2 plus 0,1 sama dengan 2,1. Itu untuk hasil Y1 nya. Dan selanjutnya lanjut ke N1 dan Y2. Nah, sama seperti tadi rumusnya, tinggal memasukkan rumus yang di atas. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan mengapa X1 ini menjadi 0,1 dan Y1 menjadi 2,1 pada penjumlahan ini. Y1 kan tadi sudah ketemu ya, jadi hasilnya 2,1 di penyelesaian sebelumnya. Dan X1 kenapa? Karena itu menentukan sesuai dengan hasil H-nya. Jika hasil H-nya 0,1, ya maka X1-nya sama dengan 0,1, dan jika H seumpamanya 0,2, maka I1 adalah 0,2. Karena H di sini adalah 0,1, maka X1 di sini adalah 0,1. Maka di sini 2,1 plus 0,1 dikali 2 kali X1 dikali Y1 plus 1. Lanjut 2 kali 1 plus 0,1 kali 2 kali 0,1 kali 2,1 kali plus 1. Nah, hasilnya adalah dalam kurung tadi 1,42. Dan kita kalikan dulu 0,1 kali 1,42 yang hasilnya adalah 0,142, kita turunkan. Nah, kita tambahkan 2,1 plus 0,142, hasilnya adalah 2,242. Dilanjut ke N2 yang menggunakan Y3. Nah, di sini kita masukkan Y2 plus H sesuai rumus. Kita ganti X2 dan Y2. Nah, Y2-nya kan sudah ketemu tadi ya, yaitu 2,242 plus H 0,1 dikali 2 sesuai rumus, dan X2 dikali Y2 plus 1. Nah, kita turunkan 2,242 plus 0,1 plus 2. Kenapa X2 di sini 02? Nah, karena di X1 0,1 untuk menentukan sebuah X2 itu kita harus menambahkan hasil dari X1 itu ditambahkan. Anggaplah X1 ditambah X1, hasilnya itu didabelkan gitu. Jadi tadi kan X1 sama dengan 0,1, jadi ketika X2 itu didabelkan jadi 0,2. Nah, seperti itu. Dan di sini 0,2 dikali Y2, berhubung Y2-nya sudah ketemu, yaitu 2,242 plus 1. Untuk hasilnya setelah itu 0,4 dikali 2,242 plus 1. Lanjut ke bawah, kita tentukan hasilnya yaitu 0. Hasil dari atas tadi dari penjumlahan 0,4 kali 2,242 plus 1 dikali 0,1, nah itu hasilnya adalah 0,18968. Nah,
Setelah itu kita tentukan hasil akhirnya, yaitu 2,42 ditambah 0,18968 yang sama dengan 2,43168. Nah, di sini kita sudah tahu, yaitu hasil dari Y1 adalah 2,1, hasil dari Y2 adalah 2,242, dan hasil dari Y3 adalah 2,43168. Di sini untuk penerapan metode Euler di dalam bidang teknik elektro. Misalkan kita ingin menghitung perubahan kecepatan putar V dari sebuah motor listrik dengan persamaan diferensial sebagai berikut. Delta dW per dt sama dengan 1 per J dikali T min B kali W, di mana W adalah kecepatan putar motor dan satuan rad per second. T adalah satuan waktu. J adalah momen inersia rotor dengan satuan kg m kuadrat. T adalah torsi motor Nm. B adalah koefisien redaman satuan Nm s per rad. Dengan menggunakan metode Euler, kita dapat memperkirakan nilai kecepatan putar pada setiap selang waktu tertentu, misalnya setiap 0,1 detik. Di sini untuk langkah-langkah perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan nilai awal kecepatan putar. Untuk W-nya W0 dan waktu awal T0, misalkan W0 sama dengan 0 rad per s dan T0 sama dengan 0 s. Tentukan nilai konstanta seperti J, T, dan B. Misalkan jika diketahui J sama dengan 0,1 kg m kuadrat dan T sama dengan 10 nm dan B sama dengan 0,5 nm s per rad. Yang ketiga, hitung perubahan kecepatan putar delta W pada setiap selang waktu delta T menggunakan rumus metode Euler. Di sini untuk rumusnya yaitu delta W sama dengan dW per dt dikali delta T. Selanjutnya kita substitusikan persamaan diferensial ke dalam rumus di atas, sehingga diperoleh delta W sama dengan 1 per J dikali T min B dikali W dikali delta T. Dengan delta T sama dengan 0,1 S, maka delta W sama dengan 1 dibagi 0,1 dikali 10 min 0,5 dikali W dikali 0,1. Untuk delta W nya sama dengan 10 dikali 1 min dikurangi 0,5 dikali W. Selanjutnya itu hitung kecepatan putar pada setiap selang waktu dengan menggunakan rumus delta T plus delta T WT plus delta T sama dengan delta T WT plus delta T delta W. Untuk T sama dengan 0 W dikali 0 sama dengan rad per S. Maka untuk W 0,1 sama dengan 0 plus 10 plus 1 dikurangi 0,5 dikali 0 sama dengan 10 rad per S. Untuk T 0,1 W 0,1 sama dengan 10 rad per S. Maka untuk W 0,2 sama dengan 10 plus 10 dikali 1 dikurangi 0,5 dikali 10 sama dengan 15 rad per S, dan seterusnya untuk selang waktu berikutnya. Nah, dengan cara ini kita dapat memperkirakan nilai kecepatan putar motor pada setiap selang waktu tertentu menggunakan metode Euler. Semakin kecil selang waktu yang digunakan, maka hasil perkiraan akan semakin akurat. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Bila ada kekurangan atau ketidaklengkapan di materi kami mohon maaf karena kami memahami dan melakukan riset semampu kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.